Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja ya, Mas Ba hadir. Terima kasih, udah jam 10.11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi. Saya internship Design Engineering at BISAI. Di sini kita akan diskusi bareng ya mengenai inventory pada supply chain management gitu. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan atau diskusi kita kali ini, ketidakpastian dalam rantai pasokan atau safety inventory, di mana ada beberapa poin yang nanti akan kita diskusikan bareng gitu. Yang pertama itu ada berbagai peran pada ketersediaan produk, peranan keamanan inventory pada supply chain, faktor yang mempengaruhi keamanan inventory, mengurangi inventory tanpa mempengaruhi ketersediaan inventory menggunakan isu manajerial. Baik ya. Di sini ada alur hierarki. Yang pertama ada berbagai pengukuran dari ketersediaan produk. Ini ada tingkatan sistem pengukuran kinerjanya. Pertama ada individual matrix, ada mindset, ada overall performance measurement gitu ya. Dimana untuk individual matrix itu adalah salah satu bagian sistem yang dapat dinilai baik itu secara numerik, secara kuantitatif ataupun kualitatif, yang dapat dibandingkan menjadi titik tujuan gitu. Kita ambil contoh nih untuk individual matrix itu, dari suatu pengadaan barang, individual matrixnya itu apa? Yaitu waktu, pengiriman barang, pemesanan barang, itu adalah salah satu individual matrix yang digunakan dalam sistem CM sendiri. Lalu ada matrix ini kumpulan dari individual matrix yang membentuk jadi yang nantinya menjadi jalur koordinasi antara proses inti dan subproses ya. Proses intinya kita ambil tadi adalah pengadaan barang, maka akan ada subprosesnya yaitu individual matrix itu sendiri. Yang tadi pemesanan, waktu pemesanan, biaya pemesanan, lalu kapan kita butuhkan barang tersebut, itu adalah salah satu dari set yang nantinya untuk melengkapi supply chain management itu. Lalu ada overall performance measurement system. Ini adalah suatu penilaian kinerja dari sistem secara menyeluruh gitu. Ada 2 poin sebenarnya dari overall performance measurement system ini. Yang pertama adalah komunikasi dan menghubungkan semua proses yang saling berkaitan. Itulah alur yang saling berkaitan dalam bentuk suatu produk gitu, yang nanti kita apakah ini aktif digunakan atau harus mencari alur baru atau sistem baru dalam membuat salah satu. Lalu ada poin yang kedua itu mendefinisikan proses inti. Dalam mendefinisikan proses inti ini ada beberapa poin lagi. Pertama itu ada memperjelas misi di sini adalah kita harus memiliki tujuan pasti dari proses inti. Proses inti ini adalah kita anggap top manajemen jika dalam suatu perusahaan itu. Otomatis ada tujuan intinya, ada tujuan pastinya. Semisal dalam proses pengadaan barang ini adalah untuk menyiapkan ketersediaannya suatu kebutuhan barang dalam membuat suatu produk. Itu adalah misi dari pengadaan. Lalu kita harus membuat tanggung jawab adalah satunya seperti sub proses itu sendiri gitu ya. Dimana dalam pengadaan ini ada beberapa tanggung jawab, yaitu mempersiapkan kedatangan, mempersiapkan inventory atau gudang, mempersiapkan biaya pemesanan, mempersiapkan pekerja untuk mengerjakan setiap kedatangan barang atau memproses barang menjadi sebuah produk jadi gitu. Itu poin dari mendefinisikan proses inti. Nah, kita mengambil poin-poin tersebut agar menjadi proses inti yang efektif itu dalam membuat suatu SCM. Itu karena kita tahu ya inti dari SCM itu
adalah dari hulu ke hilir gitu ya. Lalu selanjutnya ada model pengukuran kinerja SCM gitu. Di sini ada dua model dari pengukuran SCM yang kita gunakan dalam suatu industri itu. Ada PO Performance of Activity dan SOCR Supply Chain Operational Reference. Perbedaan dari POA dan SOCR ini, dalam SOCR itu ada poin yang menggabungkan seluruh penilaian. Yang pertama ada proses bisnis, ada benchmarking, dan ada proses measurement ya. Ini adalah 3 poin inti dari SOCR yang dapat memberikan pengukuran kinerja secara menyeluruh. Tetapi dalam dua proses ini sama-sama menilai secara proses keseluruhan, itu baik dalam performance activity ataupun supply chain operational reference ini gitu. Dalam performance activity kita ada 6 poin nih. Yang pertama itu ada biaya yang terlibat dalam eksekusi suatu aktivitas. Ini adalah mencakup kepada biaya tadi, biaya produksi, biaya pembelian, biaya dari pekerja, biaya perawatan, biaya gudang, inventory, itu termasuk pembiayaan-pembiayaan yang terlibat dalam mengeksekusi suatu aktivitas. Ada waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Ini dari mulai waktu pengiriman, waktu pembuatan dari barang atau raw material menjadi suatu produk, itu mengukur waktu yang diperlukannya agar mencari waktu yang efisien dan efektif untuk mengerjakan suatu produk. Lalu ada kapasitas. Kapasitas di sini meliputi dari kapasitas pabrik, kapasitas pergudangan, kapasitas supplier mengirimkan barang dari supplier kepada perusahaan, itu dapat kita ukur juga untuk menentukan kinerja produktivitas. Produktivitas di sini mencakup kepada pekerja, mencakup kepada mesin, mencakup kepada pabrik. Ini suatu pembuatan produk yang kita dapat lihat nilai produktivitasnya seperti apa gitu ya, yang nantinya dari inputan menjadi output itu nilai produktivitasnya. Lalu ada utilitas. Utilitas ini lebih terkait kepada mesin-mesin yang digunakan. Itu ada utilitas mesin, utilitas gudang, dinilai hampir sama seperti kapasitas gitu ya. Utilitas di sini seperti reliability-nya mesin yang digunakan gitu. Outcome ini adalah barang jadinya gitu ya. Berapa lama sih pembuatan barang jadi ini gitu. Apa yang dihasilkan dari setiap alur yang dilakukan, alur yang dikerjakan gitu ya. Dalam suatu SCM gitu, dan berapa lama gitu kita perlu membuat suatu produk agar produk itu jadi dapat dipasarkan. Itu adalah outcome. Sedangkan dalam SOCR sendiri ada 5 poin. 3 poin itu yang tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu proses bisnis, benchmarking, dan proses measurement. Itu adalah poin-poin utama yang nantinya dimasukkan ada 5 poin di bawah ini, di mana ada plan. Kita harus merencanakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan manajemen atau perusahaan dalam SCM yang akan kita buat, agar itu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Lalu ada source di sini termasuk ke dalam pengadaan, pengiriman, pengecekan, itu adalah source yang dibutuhkan gitu ya, yang harus kita pantau juga agar setiap kinerja SCM atau sistem SCM ini dapat berjalan dengan semestinya. Lalu ada make. Di sini ada pembuatan hampir sama seperti tadi, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas itu. Make di sini adalah pembuatan dari raw material menjadi sebuah produk jadi, dan dari produk jadi berapa kita menjualnya gitu, berapa lama produk yang kita jual itu habis, itu adalah termasuk ke dalam make. Lalu ada deliver. Deliver ini adalah permintaan dari pelanggan. Bagaimana kita memenuhi permintaan tersebut gitu. Lalu ada return. Return ini adalah pengembalian barang dengan alasan apapun. Gara-gara defect, cacat seperti itu. Lalu ada memang masa
berlakunya sudah tidak dapat dipergunakan. Nah, itu adalah masuk ke dalam perhitungan itu berapa sih barang dikembalikan kepada perusahaan gitu. Itu menjadi salah satu acuan dalam mengukur kinerja SCM. Lalu selanjutnya peranan inventory pada supply chain. Dalam peranan inventory ini tujuan utamanya adalah mitigasi ancaman. Kita mengurangi ancaman, kita mengidentifikasi ancaman, kita mempersiapkan sistem yang tahan dengan ancaman-ancaman yang ada. Itu di sini ada 3 poin nih. Yang pertama, untuk membangun efisiensi dan mengamankan barang gitu ya. Kenapa kita harus membangun efisiensi? Ini dibutuhkan banget agar pekerjaan yang kita lakukan bekerja maksimal, di mana pengamanan pergerakan barang ini jika kita ukur dalam suatu internal perusahaan atau industri atau pabrik gitu, itu pergerakan dari ke lain. Misalnya kita dari gudang menuju line produksi, dari line produksi menuju line assembling, itu adalah pergerakan barang yang harus kita ukur dalam segi pengeluaran kapasitas barang, itu harus kita ukur gitu agar mengurangi bahaya-bahaya yang terjadi dan menambah keamanan inventory. Lalu selanjutnya, untuk mendorong sistem mampu menghadapi dan bertahan dari ancaman bahaya yang semakin berkembang. Ancaman di sini itu tidak hanya ancaman dari dalam, tapi ada juga ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu contohnya seperti pengiriman barang. Waktu pengiriman barang itu kita tidak mengetahui pastinya gitu ya. Ini kita memesan barang dari Surabaya ke Jakarta atau ke Bandung, itu kita memiliki estimasi waktu pengiriman 12 jam. Tetapi apa yang terjadi di luar sana kita tidak mengetahui apakah barang yang kita pesan akan tepat datang pada 12 jam waktu estimasi ataukah tidak. Itu makanya kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Lalu ada membangun sistem yang dapat pulih secara cepat ketika terjadi gangguan. Nah, gangguan di sini seperti tadi, contoh dalam internal pabrik gitu. Gangguan di sini seperti apa? Yaitu dead stock. Itu bisa menjadi salah satu gangguan. Bagaimana kita mengurangi dead stock gitu. Kemana kita bahkan bisa menghilangkan dead stock itu. Karena ini akan berpengaruh kepada waktu produktivitas, waktu membuat produk itu akan berpengaruh sekali dari persediaan. Nah, di sini ada juga faktor menentukan tingkatan keamanan persediaan ya. Ada 2 faktor. Pertama ada tingkatan yang diharapkan dari ketersediaan produk gitu. Ini adalah tingkatan ketersediaannya barang yang ada pada gudang gitu ya, atau inventory perusahaan. Apakah barangnya itu tersedia membuat produk, atau kita harus memesan terlebih dahulu suatu barang yang akan kita gunakan untuk membuat produk. Lalu ketidakpastian dari permintaan dan penawaran. Ini adalah ketidakpastian dari penjualan, maka ini akan menjadi salah satu ancaman sebenarnya untuk tingkatan keamanan persediaan. Karena kita tidak memiliki ketidakpastian gitu ya dalam suatu permintaan, itu akan menjadi tanda tanya besar untuk kita yang membuat itu. Kenapa? Karena ketika tidak pasti penjualan, permintaan produk, kita akan memikirkan yang namanya kemungkinan apakah kita akan memesan material secara lebih untuk dijadikan inventory, atau kita memesan secara pas dan ada kemungkinan akan menjadi kurang dari persediaan yang dibutuhkan membuat suatu produk. Nah, itu akan menjadi tanda tanya besar itu. Tergantung nanti kemungkinan yang terbesar yang kita pilih kan seperti apa, dan itu akan menjadi penutup dari ketidakpastian. Maka dari itu ketidakpastian ini menjadi salah satu poin penting atau faktor penting ya untuk menentukan tingkatan keamanan persediaan. Lalu di sini ada faktor yang menentukan besarnya persediaan pengamanan menurut Sofyan Asuri ya. Ada 3 faktor menurut Sofyan Asuri. Yang pertama, penggunaan bahan baku rata-rata. Dalam membuat suatu produk, kita harus dapat menghitung pengeluaran bahan baku rata-rata dalam membuat produk ini berapa gitu, karena itu akan membantu kita dalam pengadaan barang dan kita harus tahu batas minimal barang ini tersedia
seperti apa gitu ya, batasnya itu berapa gitu, berapa batas yang kita butuhkan untuk batas minimum untuk pengadaan barang ini, maka harus bahkan dicapai batas minimal itu. Lalu ada faktor waktu atau lead time. Faktor waktu ini di sini banyak, dari mulai waktu proses, waktu penjualan, itu akan mempengaruhi keamanan inventory. Ketika barang atau produk yang kita buat ini mengendap atau lama untuk dikeluarkan, maka gudang atau penyimpanan inventory kita ini akan penuh dengan yang belum terjual. Nah, ini juga salah satu permasalahan atau faktor permasalahan yang perlu ditangani SCM itu sendiri. Lalu ada penentuan besarnya penyediaan penyelamat atau safety stock di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu, di mana ada dead stock. Nah, untuk penggunaan bahan baku rata-rata itu kita harus mengetahui batas minimal adanya bahan baku gitu. Nah, itu agar menjadi terjaga stock, di mana kita ketika membutuhkan tambahan untuk penggunaan barang atau penggunaan komponen, penggunaan material yang ada, kita sudah memiliki stok yang ready atau siap untuk digunakan untuk membuat suatu produk gitu. Lalu ada faktor yang menentukan besarnya safety stock suatu perusahaan menurut Rianto. Nah, di sini ada 2 poin utama yang dapat menentukan faktor besar kecilnya safety stock. Yang pertama ada risiko kehabisan persediaan. Itu hampir sama untuk safety stock dan dead stock ya. Kita harus mengukur ketersediaan material yang kita butuhkan. Di sini SCM juga tidak hanya untuk material, tapi untuk komponen perawatan mesin, untuk komponen perawatan AC itu juga harus kita persiapkan gitu, karena SCM mencakup pada keseluruhan proses yang diperlukan dalam membuat produk gitu ya, atau dalam suatu pabrik gitu, itu mencakup SCM. Lalu ada hubungan penyimpanan di gudang di satu pihak dengan biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari kehabisan persediaan di lain pihak. Nah, ini adalah tandingan maksudnya, di mana kita harus menentukan ketika kita menyediakan barang, kita otomatis ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini kita bandingkan biaya-biaya yang jika terjadinya dead stock atau kehabisan barang, itu akan mengeluarkan berapa biaya. Kita bandingkan berapa persen perbandingan antara penyimpanan dan kehabisan barang ini gitu, dan waktu yang kita perlukan juga untuk membuat suatu produk itu harus kita bandingkan juga gitu, agar kita mengetahui ini jalan yang kita pilih itu seperti apa gitu. Lalu ada mengurangi safety inventory tanpa mempengaruhi ketersediaan inventory menggunakan isu. Nah, di sini tuh kita ada konsep dasar dan langkah-langkah pengendalian isu manajerial. Kita harus sebagai orang membuat supply chain management ini berjalan dengan lancar, kita harus mengetahui nih isu-isu apa aja yang terjadi dalam manajerial perusahaan. Kita di sini ada beberapa poinnya, yaitu melakukan identifikasi isu manajerial, melakukan analisis isu manajerial, memilih strategi perubahan isu manajerial, melakukan tindakan terhadap isu manajerial, membuat tindakan lebih lanjut, dan melakukan evaluasi. Isu manajerial di sini adalah permasalahan yang jadi ini gitu ya. Permasalahan di sini kita ambil permasalahan adalah ketersediaannya, persediaan. Otomatis kita harus mengidentifikasi nih isu ini seperti apa, apakah sering terjadi atau bagaimana. Lalu melakukan analisis kepada isu yang sedang kita pikirkan, yaitu tersedianya barang atau material untuk produk. Lalu memilih strategi perubahan isu manajerial. Kita memilih strategi di mana kita akan mengembalikan itu dari ketidakadaan menjadi ada gitu, dari tidak ada material menjadi ada material, atau ada penyimpanan material yang dapat digunakan untuk membuat suatu produk. Lalu kita baru menyusun pemrograman tindakan terhadap isu yang menjadi membentuk suatu sistem kinerja supply chain management ini,
dan alur supply chain management ini gitu. Kita melakukan pemrograman yang dapat manajerial ini, lalu membuatkan tindakan lebih lanjut agar dari pemrograman kita akan menciptakan aktivitas-aktivitas yang dapat untuk pemrograman itu berjalan lebih efektif dan efisien, dan melakukan evaluasi tentunya apa yang kurang dari pemrograman yang kita lakukan, apa yang kurang dari identifikasi yang kita lakukan pada suatu perusahaan, itu kita evaluasi lebih lanjut itu agar supply chain management yang kita lakukan, sistem kinerja dari pasok yang kita lakukan ini efektif dan efisien gitu, dan dapat membantu perusahaan menghilangkan isu manajerial yang ada gitu. Sini juga ada yang mengurangi safety inventory tanpa mengganggu ketersediaan inventory. Ada beberapa poin juga di mana lead time, replenishment lead time ini atau kepada pemesanan barang, pembuatan barang, waktu pengiriman ini mempengaruhi sangat safety inventory gitu ya. Ketika barang datang itu telat, maka inventory kita juga terpengaruh ya, apakah akan kehilangan stok minimum kita, ataukah kita tidak menggunakan stok minimum, ataukah produksi dihentikan. Itu akan mempengaruhi waktu dalam pembuatan suatu produk. Nah, lalu mengurangi demand uncertainty atau ketidakpastian dari permintaan gitu ya. Ini tadi ketidakpastian itu harus gitu. Kita harus pasti bagaimana waktu yang kita perlukan dalam menjual produk, bagaimana produk yang dibutuhkan, lalu rata-rata material gitu, barang seperti apa yang digunakan atau komponen-komponen apa saja yang ada. Nah, itu harus pasti agar kita dapat memiliki inventory yang ketersediaannya tepat gitu ya, dan ketika kita butuhkan ada gitu. Nah, ini safety inventory sedemikian rupa sistemnya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam produksi. Lalu menggunakan continuous monitoring. Nah, continuous monitoring ini lebih kepada persediaan di gudang. Kita harus melihat, memonitor terus nih ketersediaan material bahan yang kita lakukan yang ada pada gudang kita dalam pembuatan suatu produk gitu. Nah, lalu ada memanfaatkan agregasi. Agregasi ini ada beberapa poin juga nih. Salah satunya mengelompokkan inventory berdasarkan besaran permintaan. Dalam satu pembuatan produk, otomatis ada beberapa inventory yang berbeda atau material yang berbeda yang kita butuhkan dalam satu produk. Itu otomatis harus melihat nih besaran produk mana yang begitu keluar lebih cepat. Kita ambil contoh dalam industri pembuatan kendaraan gitu. Besaran permintaan yang keluar itu seperti apa? Jika dalam line produksi berapa baut yang kita butuhkan untuk membuat suatu kendaraan misalnya, itu kita harus tahu gitu. Dalam satu kendaraan misalnya kita ambil contoh memerlukan baut untuk mengklaim masing-masing part yang ada pada kendaraan. Otomatis berarti untuk membuat satu kendaraan inventory yang kita butuhkan minimal 200 baut gitu ya untuk satu kendaraan. Nah, berapa nih stok yang kita butuhkan untuk membuat banyak stok kendaraan atau produk ini yang kita akan jual itu. Nah, itu kita membuat investasi berdasarkan besaran permintaannya. Terus menyediakan baut-baut ini secara pas, ataupun kalau bisa nih dilebihkan gitu. Itu tergantung kepada perhitungan dari perusahaan atau pabrik yang nantinya akan memutuskan itu apakah kita akan menginvestasikan membuat si baut ini menjadi barang inventory yang kita tekan di gudang, atau kita harus memesan ketika kita membutuhkan saja gitu. Lalu menggunakan substitusi. Di sini menambahkan yang kurang. Kita
sudah menempatkan inventory atau barang-barang material pada batas minimal, otomatis kita harus menambahkan, mensubstitusikan secara langsung gitu barang-barang yang kita butuhkan untuk membuat suatu produk, lalu menggunakan keseluruhan komponen. Nah, ini penting. Kenapa sangat penting? Ini agar kita dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pembiayaan juga, waktu juga. Kita ambil contoh tadi deh, kendaraan pabrik, perusahaan pembuat kendaraan gitu. Kita harus pilih menggunakan komponen yang sama. Misal, dalam baut tadi, kita harus memilih yang bentuknya sama sebisa mungkin agar mengefektifkan dan mengefisiensikan. Jadi ketika kita memesan satu, ini sudah masuk ke dalam yang lainnya gitu. Jika kita menggunakan ripetnya seperti apa gitu, apakah ripet jamur atau ripet jarum, itu harus disesuaikan juga gitu kesamaan komponennya, agar ketika kita sudah melengkapi kebutuhan bagian lain dalam produksi gitu. Jadi tidak perlu memesan barang yang beda dari salah satu produk yang kita buat gitu. Lalu ada sentralisasi informasi. Sentralisasi informasi ini adalah kesamaan data. Jika di kapasitas di gudang misalnya sudah 99%, maka masih harus turun, baik itu kepada produksi, baik itu kepada top manajemen, yaitu 99%, agar informasi yang tersampaikan sama gitu. Terjadinya konflik nantinya ketika kita membuat sebuah sistem SCM, supply chain management ini dengan kebutuhan yang ada gitu. Itu menunda diferensiasi produk. Nah, menunda diferensiasi produk ini, kita ambil contoh pembuatan mobil dan motor. Gitu. Ketika produk mobil kita pasarkan dan belum terjual secara maksimal, otomatis kita harus menunda dulu nih pembuatan produk baru, yaitu motor. Kita harus menunda dulu apa? Bagian-bagian komponen-komponen atau komponen-komponen yang ada pada setiap produk ini kan berbeda gitu. Otomatis kita harus memesan barang yang baru. Kita juga harus menghitung kapasitas gudang kita juga harus menghitung pembiayaan, waktu pembuatan. Nah itu makanya kita harus menunda diferensiasi produk gitu. Oke, teman-teman semua, Mas, Mbak yang udah hadir, terima kasih nih udah hadir dalam diskusi kali ini ya. Mungkin teman-teman semua ada yang mau kita diskusikan bersama, boleh disampaikan gitu, boleh by send, open mic ataupun via chat. Silahkan. Terima kasih Kang Iqbal. Boleh yang lainnya yang telah hadir. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu nih. Sampai 10.45 kita 10.45 yang ada yang mau kita diskusikan, silahkan diskusikan bareng gitu di sini. Itu boleh teman-teman, kami tunggu ya, kita tunggulah sampai 10.45.
Ya, mau didiskusikan boleh via chat atau raise hand. On mic boleh, silakan. Oke, ya mungkin dirasa sudah cukup ya diskusi kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua, mbak-mbak semua yang udah hadir. Mungkin diskusi kali ini kita tutup aja. Sekali lagi terima kasih banyak yang telah mungkin ditunggu ya next diskusi bareng lagi dengan saya, mungkin dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak. Boleh persilahkan untuk leave atau meninggalkan room meeting gitu. Terima kasih Mas, Mbak.